Toka dan temennya main bola voli hingga mengenai pria ini. Alhasil Toka nggak dibolehin main voli lagi. Cowok ini mau renang di laut karena nggak pakai pelampung sama pria ini nggak dibolehin juga. Toka narik cowok ini. Mereka ngerencanain sesuatu. Mereka ada ide mau nyemplungin pria ini ke lubang. Rencana mereka berhasil lalu pria ini dikubur di dalam tanah. Akhirnya Toka bisa bermain voli lagi dan si cowok itu bisa renang di laut tanpa pelampung. Tapi Toka dan temennya malah berantem adu lempar bola volinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara minta tolong dan ternyata cowok tadi. Karena nggak bisa nolong, alhasil Toka ngebebasin pria tadi. Akhirnya si cowok ditolong pria itu dan berhasil diselamatkan. Dan mereka meminta maaf atas semua kesalahannya, guys. Dora dan monyetnya lagi nyari takjil. Si Dora pengen roti Itali, padahal di situ nggak ada yang jualan. Ternyata di belakang Dora ada sapi yang jualan pisang goreng. Dora berkali-kali tanya si sapi jual apa, padahal udah jelas ada tulisannya. Hingga si sapi marah lalu ngedorong Dora dengan mejanya. Tapi akhirnya Dora ngeborong semua pisang gorengnya si sapi. Pas sudah dibungkus belum bayar juga, Dora malah kabur. Alhasil si monyet yang disuruh ngebayarin. Pas nyampe rumah si monyet kecewa sama Dora. Dia nanya di mana pisang gorengnya. Ternyata udah dihabisin sama Dora, guys. Tega banget ya Dora sama monyetnya. Pria ini nggak takut sama sekali dengan zombie, guys. Padahal udah muncul beritanya di TV. Tapi pria ini malah santai saja. Bahkan di rumahnya udah dikerumunin banyak zombie. Pria ini malah masukin zombie gendut ini. Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kalian dan sekeluarga sehat selalu. Ketik amin di kolom komen ya. Diajak nonton TV dan ngobrol nih. Karena pria ini bosan dengan suara zombie, dia keluar melewati pintu belakang. Pas sudah di luar rumah ternyata zombinya semakin banyak. Pria ini masih nggak takut hingga tiba-tiba dia diserang oleh banyak zombie. Pria ini digigit dan alhasil jadi zombie juga, guys. Dan anehnya pria ini masih sadar, kemudian dia pulang ke rumah. Lalu ngaca, dia kaget dengan mukanya sendiri. Alhasil kacanya dipecah, guys. Wanita ini lagi naik bus, di belakangnya ada seorang pria yang jahat. Pria itu menaruh cairan merah di tangannya lalu melemparkan ke rok wanita ini. Wanita ini ketakutan dan menangis karena semua penumpang pada melihatnya. Kemudian dia melihat keluar ada ayahnya, lalu wanita ini turun. Wanita ini ngadu ke ayahnya sambil menangis. Sekelompok orang pasukan ayahnya mencoba mencari pria jahat itu. Orang-orang ini mengecek semua tangan penumpang yang ada di bus itu. Pria jahat ini mencoba sembunyi karena takut, dia berusaha keluar lewat jendela. Tapi para pasukan berhasil menangkapnya, kemudian memukuli pria jahat ini. Pria jahat ini dibawa ke tukang potong rambut. Alhasil pria jahat ini dibotakin, guys. Bocil ini hidup tanpa rambut. Mulai dari kecil rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Sekali tumbuh rambutnya hilang lagi. Udah berbagai cara dilakuin tapi tetap nggak tumbuh nih, guys. Pas di sekolah bocil ini diejek temennya karena nggak punya rambut. Bocil ini berusaha pakai wig tapi dicopot sama teman-temannya. Dia berusaha percaya diri ketika di luar tapi orang-orang selalu membicarakannya. Hingga bocil ini bersedih, tapi seiring waktu bocil ini mulai menerima keadaan dirinya. Gak berselang lama tiba-tiba rambutnya muncul dan memanjang, guys. Dipotong sedikit nih, alhasil bocil ini semakin cantik. Wowo udah telat ke sekolah sama ibunya dikasih saku 5.000. Pas mau berangkat malah ketinggalan. Si ayah nggak nyadar kalau Wowo belum naik. Wowo udah sampai di sekolah, saat mau jajan dia bingung karena cuman dikasih saku 5.000. Sementara harga jajannya mahal-mahal, tapi akhirnya si Wowo beli bakso dan es. Wowo ngeluh karena dikasih saku cuman 5.000. Pas di taman Wowo ngeliat temennya Ucil. Wowo nyamperin si Ucil. Si Wowo kaget karena Ucil cuman bekal nasi sama kecap. Akhirnya si Ucil cerita kalau kondisi di rumahnya yang menyedihkan. Wowo pun yang mendengar cerita Ucil sangat sedih dan terharu. Alhasil Wowo dan Ucil saling berbagi makanan. Pas pulang sekolah Wowo ngerasa kalau dirinya kurang bersyukur, guys.